Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini saya berkunjung kembali ke SMP 8 Bulukumba guna melaksanakan pendampingan individu 6 kepada Pak Andi Erdiansyah. Sebelum kita memulai diskusi kita untuk mencari dan menemukan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang Pak Andi Erdiansyah laksanakan selama 1 bulan ini dan program yang akan dilaksanakannya nanti, saya ingin bertanya dulu bagaimana keadaannya Pak Andi Erdiansyah saat ini. Alhamdulillah Pak, hari ini cukup sehat. Alhamdulillah diberi nikmat kesehatan untuk menyempatkan diri berkolaborasi dalam kegiatan ini Pak, pendampingan 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan Pak Andi tetap semangat dan tetap ceria menjalani program pendidikan guru penggerak yang sisa beberapa bulan lagi ke depan kita akan menyelesaikan. Iya, siap Pak, terima kasih. Semoga jiwa keikhlasan dalam mengemban amanah ini tetap terjaga Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan pendampingan ini kami ingin berbincang dengan Pak Andi Erdiansyah tentang proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal apa yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Terima kasih Pak. Jadi yang berjalan selama 1 bulan terakhir ini adalah bagaimana melaksanakan program aksi nyata yang diajarkan pada modul 3.3, yakni program yang berdampak pada murid, dan juga telah diberi penguatan pada lokakarya 6 sebelumnya, bagaimana cara merancang kegiatan, mencari ide, langkah-langkah melaksanakan program, terus sampai ke tahap pemanfaatan sumber daya dan tahap evaluasi dan monitoring program nantinya. Itu Pak. Terus capaian-capaian yang dicapai pada 1 bulan berjalan ini adalah ada beberapa. Yang pertama, kami telah mengintegrasikan program yang berdampak pada murid dengan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran IPS karena kebetulan bertepatan dengan materi IPS di kelas 9 mengenai perubahan sosial budaya. Jadi kami menugaskan murid-murid kami membuat proyek bagaimana mewujudkan perubahan sosial budaya di dalam lingkungan sekolah. Kami arahkan ke proyek gerakan literasi sekolah, yakni penataan taman literasi dan kelas outdoor. Jadi aksi nyata ini kami lakukan dengan melibatkan murid, wali kelas, rekan guru, serta mengaitkannya dengan mata pelajaran. Jadi kami membuat semacam lembar kerja Pak, seperti ini, lembar kerja untuk siswa terkait bagaimana melaksanakan proyek gotong royongnya. Jadi ada beberapa yang ditanyakan juga, jadi siswa merancang sendiri apa yang akan dikerjakan, bagaimana kegiatan gotong royongnya, terus peralatan apa saja yang dibutuhkan, pengamatannya sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Jadi kami membuat seperti ini agar siswa juga melakukan praktik langsung dan belajar di luar kelas Pak. Terus capaian kedua, kami berusaha memanfaatkan sumber daya aset sekolah yang dimiliki untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Saya kira ini adalah kreativitas yang sangat luar biasa dan kami sebagai pengajar praktiknya Bapak memberikan apresiasi atas
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Andi Ardiansyah. Dan mudah-mudahan kemajuan-kemajuan yang Pak Andi Ardiansyah paparkan tadi itu, mulai dari pengintegrasian, kemudian pemanfaatan aset sekolah, itu saya kira sudah klop dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan yang dilaksanakan oleh pendidikan guru penggerak ya. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan pelaksanaan nantinya itu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya Pak, untuk kegiatan kita ini pada pendampingan individu 6 ini, kedatangan saya tentunya ingin juga melaksanakan refleksi penerapan rencana program yang dibuat pada Lokakarya 6 yang lalu ya. Kemudian selain refleksi itu, kita akan melaksanakan diskusi progres program sekolah. Jadi bagaimana progresnya program sekolah yang berdampak pada murid. Selanjutnya, tujuan selanjutnya adalah bagaimana kita akan mendiskusikan sebentar tantangan yang dihadapi dan tentunya juga ada solusi yang harus dilakukan. Nah, untuk progres dan penerapan program sekolah yang berdampak pada murid, bagaimana yang dilakukan oleh Pak Andi Ardiansyah dan sejauh mana penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Terima kasih Pak. Jadi program ini utamanya bagian dari program gerakan literasi sekolah kami, yakni penataan taman literasi dan kelas outdoor. Ini adalah bagian dari program besar gerakan literasi di sekolah kami. Pada tahap penataan taman dan kelas outdoor ini, taman literasi dan kelas outdoor ini pengerjaannya secara bertahap, namun sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar di luar kelas ataupun kegiatan literasi mungkin dalam bentuk baca tulis sudah bisa dimanfaatkan oleh murid dan rekan-rekan guru lainnya. Seperti itu Pak. Berarti intisarinya kelas outdoor yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan literasi bacanya Pak Andi Ardiansyah. Terus untuk selanjutnya Pak, bagaimana tanggapan rekan sejawat dan murid ketika Bapak menerapkan rencana program sekolah yang berdampak pada murid itu? Tanggapan rekan sejawat dan murid Pak sangat antusias dan menyambut baik, dan pada kegiatan ikut bersama-sama membantu dalam hal ini bergotong royong untuk menata taman literasi dan kelas outdoor agar lebih baik dan indah serta tertata Pak. Seperti itu Pak. Sambutannya rekan guru dan tanggapannya rekan guru dan murid. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu berarti antara guru atau teman sejawat itu sudah ada kerjasama ya dalam pelaksanaan yang telah diprogramkan oleh Pak Andi Ardiansyah. Begitupun dengan muridnya. Nah, Pak Andi Ardiansyah telah melaksanakan kreativitas-kreativitasnya selama ini sampai kepada pembuatan kelas outdoornya, di mana dalam membuat taman baca. Nah, apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai tujuan dan ekspektasinya Pak Andi Ardiansyah? Iya, menurut saya Pak, dari kreativitas atau aksi nyata yang dilakukan sudah sesuai. Ini mendasari bahwa setelah yang menjadi latar belakang sehingga saya menganggap sudah sesuai, karena selama ini selama pembelajaran masa pandemi ini kita lakukan secara daring, situasi kegiatan belajar mengajar itu Pak sudah bagaimana ya, sudah pada titik jenuh karena selama ini hanya dilaksanakan secara daring. Jadi pada saat pembelajaran tatap muka terbatas ini perlu ada variasi-variasi pembelajaran agar siswa lebih termotivasi lagi, minat belajarnya bisa kita tumbuhkan kembali dengan adanya adanya kegiatan di luar kelas, yakni di kegiatan di taman literasi dan kelas outdoor itu Pak. Ini variasi-variasi kegiatan pembelajaran di sekolah yang kami lakukan.
Iya, Ya. Jadi intinya walaupun dikerjakan tahap demi tahap, iya, wabah COVID tidak menghalangi Pak Andi Ardiansyah untuk berbuat, terus melakukan kreativitasnya ya. iya Pak. Variasi kegiatan pembelajaran juga tetap dilaksanakan. Itu suatu terobosan yang sangat luar biasa dan bisa dikembangkan untuk selanjutnya Pak ya. Iya Pak. Nah, jadi ekspektasi Pak Ardiansyah itu sudah terpenuhi, tapi jangan berpuas diri untuk terus mengembangkan kreativitas yang Bapak miliki. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah, setelah ekspektasi, setelah tujuannya Pak Andi Ardiansyah, apa yang menjadi pikiran atau untuk mengubah mindset selama ini ya. Nah, bagaimana perasaannya Pak Andi Ardiansyah ketika penerapan rencana program yang berdampak pada murid ini? Perasaan bagi saya Pak sangat senang dan bersemangat kembali untuk mulai lagi program gerakan literasi sekolah, di mana sebelumnya sebenarnya sudah diadakan, namun pada kesempatan ini bisa menjadi ini bisa menjadi kegiatan untuk mengembangkan kembali gerakan literasi di sekolah kami dalam bentuk yang lebih bervariasi, karena kedepannya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam aksi nyata ini bisa berkesinambungan dalam memulai gerakan literasi sekolah pada semester berikutnya nanti ini Pak. Iya. Alhamdulillah Iya. kalau seperti itu program-program yang dilaksanakan oleh Pak Andi Ardiansyah. Tentunya progres dan penerapan program sekolah ini menjadi harapan kita semua. Iya, Pak. Nah, dari keberhasilan itu, dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Andi Ardiansyah, kita akan mendiskusikan kembali tentang tantangan yang dihadapi dan tentunya pasti ada solusi yang bisa ditawarkan. Nah, seiring dengan kegiatan dan perjalanan pelaksanaan kegiatan ini, utamanya progres dan penerapan program sekolah tentunya, apa saja tantangan yang dihadapi dan kesulitan yang dihadapi pula selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah tersebut. Dalam pelaksanaan aksi nyata ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Di antaranya ini Pak, karena kondisi sekolah sekarang ini dalam proses rehab bangunan atau perbaikan beberapa bangunan sekolah, ini menyebabkan program masih kurang maksimal bisa dikembangkan dalam menata beberapa sudut sekolah menjadi taman literasi dan kelas outdoor. Selain itu juga Pak, karena aktivitas belajar mengajar ini belum maksimal dilaksanakan karena masih tatap muka terbatas, dan proses rehabilitasi sekolah ini ya sedikit kurang bisa menyebabkan kurang bisa kita kurang bisa kita memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar murid Pak di sekolah. Ya, iya seperti itu Pak tantangannya. Begitulah tantangan yang dihadapi Pak ya. Nah, tadi tantangan-tantangannya, adanya rehab sekolah yang belum selesai, aktivitas belum maksimal karena PTM yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bulukumba masih terbatas. Nah, dari tantangan-tantangan itu tentunya Pak Andi Ardiansyah tahu bagaimana menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut. Dalam menghadapi tantangan atau situasi yang dihadapi ini Pak, saya sendiri melaksanakan atau mewujudkan program ini, yakni mewujudkan taman literasi dan kelas outdoor sambil berjalan Pak, membaca situasi dan kondisi yang ada, seperti misalnya ketika murid-murid di dalam kelas merasa terganggu dengan aktivitas pembangunan sekolah ini, maka saya berpikir akan lebih baik ketika kita mengajak anak-anak untuk keluar belajar di luar kelas dalam kegiatan kelas belajar mengajar, sambil mereka juga mempelajari materi yang berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan di luar kelas itu Pak.
utamanya ini Pak, bergotong royong dalam menata taman literasi dan kelas outdoor itu Pak. Seperti itu Pak. Penempatan Gambarannya. Pak Ardiansyah adalah semangat kegotong royongan yang ditimbulkan. Nah, dari tantangan itu ada beberapa tadi yang telah disebutkan. Bagaimana Pak Andi Ardiansyah dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi? Dengan tentunya, apakah Pak Andi Ardiansyah mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan tersebut atau tidak? Dalam menghadapi tantangan, tentunya kami membutuhkan upaya dan solusi-solusi untuk melakukan bagaimana supaya tantangan itu bisa kami hadapi dengan jalan keluar yang terbaik Pak, dalam menata kelas taman literasi dan kelas outdoor. Dan ini saya berikan ke murid juga untuk bekerja sama berpikir melalui penugasan lembar kerja peserta didik tadi yang saya perlihatkan kepada Bapak, bagaimana bekerja sama berpikir untuk mewujudkan program penataan taman literasi dan kelas outdoor ini. Bantuan-bantuan yang kami dapatkan, alhamdulillah kami mendapatkan support dari pendanaan dana BOS, kami mendapatkan bantuan dari siswa, pengumpulan barang bekas dan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penataan taman literasi itu Pak. Dan kami mendapatkan dukungan utamanya semangat gotong royong dari rekan guru dan murid itu sendiri Pak. Iya, seperti itu Pak. Saya kira support yang luar biasa dari stakeholder, dari guru dan murid itu sendiri, sehingga terbangun komunikasi yang baik Pak ya. Nah, masih menggali informasi tentang kesulitan dan tantangan yang dihadapi oleh Pak Andi Ardiansyah. Bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan? Yang intinya adalah terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid. Alhamdulillah Pak, dari setiap tantangan yang dihadapi, jika sesuatu niat atau sesuatu aksi nyata sudah bulat ingin dilakukan, maka kita dengan sendirinya atau saya pribadi dengan sendirinya mendapatkan ide, atau ide itu muncul dengan sendirinya. Dan kita selalu berpikiran positif dalam melihat dan ini Pak, mengembangkan semua potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program Pak. Nah, itu adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Pak Andi Ardiansyah, sehingga pelaksanaan program pendidikan guru penggerak yang Pak Andi jalani selama beberapa bulan ini bisa terlaksana. Iya, insya Allah. Kami berikan apresiasi atas segala daya upayanya Pak Andi, sehingga kami juga bisa melihat aksi nyatanya Pak Andi Ardiansyah di luar sana, kemudian taman literasinya, kemudian kelas outdoornya, itu sangat menginspirasi. Dan kami ulangi kembali, kami ucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik dengan kami yang Pak Andi sudah lakukan, dan kami berikan semacam motivasi dan dorongan untuk tetap mencoba, mempraktikkan, dan memberikan atau mencari kreativitas lain yang bisa menumbuhkan dan memodifikasi tahapan-tahapan yang telah program sekolah yang berdampak pada murid tersebut. Saya kira untuk pendampingan individu 6 ini, untuk sesi tanya jawab dan bincang-bincangnya, saya kira cukup sampai di sini. Dan kalaupun Pak Andi Ardiansyah mendapatkan kesulitan atau tantangan lain, ya kami sebagai pengajar praktiknya Pak Andi dengan siap sedia mendampingi pelaksanaannya Pak Andi Ardiansyah. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas pendampingannya hari ini.